Pertama itu genetik atau keturunan atau istirahat total supaya kita tidak melakukan banyak gerakan yang memicu terjadinya keguguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Herianti Latifah. Hai teman-teman, kali ini aku ingin ngebahas yang sering dipertanyakan oleh semua calon-calon ibu semuanya ya teman-teman, yaitu kenapa sih di saat ingin memperjuangkan garis dua atau di saat kita hamil tapi berulang-ulang kali terjadi keguguran, dan bahkan ya teman-teman, walaupun bertahan 1 bulan 2 bulan kehamilannya, ujung-ujungnya ya teman-teman terjadi keguguran. Nah, kenapa sih ini terjadi? Atau ada juga ya teman-teman kita merasakan bayinya itu belum saatnya lahir, ternyata sudah kontraksi seakan-akan ingin lahir ya teman-teman, atau terjadi kelahiran bayi prematur. Nah, apa sih ini namanya, keadaan seperti ini apa namanya dan disebabkan oleh apa? Penasaran ya teman-teman? Sebelum menonton video ini dari awal sampai akhir, dan tidak boleh di skip ya teman-teman, karena ini berguna sekali buat kita semua ya teman-teman. Sebelum nonton video ini, yang pastinya yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Serta bagi yang ingin bertanya apapun itu yang berhubungan dengan video ini atau berhubungan dengan kehamilan atau menstruasi, keputihan, boleh saja di bawah ini ya teman-teman. Insya Allah akan aku balas satu persatu, dan jika ada waktunya insya Allah akan aku buat kontennya juga. Dan menarik bukan apa yang akan aku bahas pada video ini? Simak terus ya. Baik teman-teman, banyak sekali ya teman-teman kita di luar sana mungkin bertanya-tanya, kenapa sih sulit sekali rasanya ingin melakukan program hamil? Atau ada juga teman-teman kita sudah hampir 2 bulan tidak menstruasi, atau sudah bertahan sebulan, ternyata ujung-ujungnya menstruasi, padahal teman-teman kita itu sudah merasakan namanya mual di pagi hari, terus ada juga yang merasakan kram, dan banyak sekali gejala-gejala kehamilan. Tapi ini tidak bertahan lama ya teman-teman, ujung-ujungnya terjadi keguguran. Dan walaupun ada yang hamil 1 bulan 2 bulan terjadi keguguran lagi atau keguguran berulang. Dan ada juga teman-teman kita itu hamilnya 7 bulan 8 bulan terjadi kelahiran bayi prematur ya teman-teman. Kenapa sih ini terjadi? Nah teman-teman, perlu diketahui keadaan seperti ini itu namanya kandungan lemah. Pernah dengar kan, dengan dokter mungkin sering menyebutkan kandungan lemah. Kok bisa kandungan lemah ya teman-teman? Iya teman-teman, pada keadaan tertentu, pada kondisi wanita dengan fisik tertentu ya, ada yang namanya kandungan lemah. Apa sih kandungan lemah ini? Nah, kandungan lemah adalah kandungan di mana keadaan otot leher rahim pada wanita sehingga tidak mampu menahan kehamilan lebih lama, yang menyebabkan janin yang dikandung terjadi keguguran, bahkan terjadi persalinan prematur. Nah, itu ya teman-teman yang dikatakan dengan kandungan lemah. Terus apa sih gejala yang dirasakan oleh ibu-ibu hamil yang memiliki kandungan lemah? Nah, yang pertama ya teman-teman, biasanya pada umur kehamilan di atas 3 bulan, tapi ada juga yang merasakan ini di bawah 3 bulan ya teman-teman, atau usia umur kehamilan 7 minggu, 6 minggu, yaitu terjadinya plek. Apa sih plek itu? Plek adalah bercak darah yang keluar dari rahim kita
di saat kita mengalami atau sedang hamil. Flek ini terjadi biasanya 2 hari, kemudian berhenti dan bisa jadi 2 hari lagi, dan ada juga yang merasakan selama 1 minggu. Nah, jika terjadi flek di saat umur kehamilan muda atau di bawah 3 bulan ya teman-teman, maka teman-teman harus cepat-cepat berkonsultasi pada dokter kandungan. Takutnya ini salah satu gejala dari kandungan lemah. Gejala yang kedua ya teman-teman yang dialami oleh ibu hamil yang kemungkinan mempunyai kelainan kandungan lemah, yaitu perut sering sakit dan kram seakan-akan seperti ingin haid. Gejala yang ketiga ya teman-teman, panggul seakan-akan ada yang nekan. Selanjutnya yaitu pinggang sering sakit. Kemudian ya teman-teman, kandungan lemah ini apa sih penyebabnya? Nah, bingung ya teman-teman, kok bisa? Nah, penyebabnya itu ya teman-teman banyak sekali ya teman-teman. Penyebab yang pertama yaitu keturunan atau genetik ya teman-teman. Nah, biasanya keadaan seperti ini tidak bisa dicegah. Tapi jika teman-teman mengalami ini dan diketahui orang tua teman-teman juga mengalami, atau kakak perempuan teman-teman juga mengalami keadaan seperti ini, bukan berarti teman-teman tidak bisa hamil atau akan mengalami keguguran atau kelahiran bayi teman-teman prematur ya teman-teman, karena ini bisa diatasi dengan kita rutin konsultasi pada dokter. Biasanya banyak terapi yang dokter berikan kepada kita, jadi teman-teman nggak usah takut. Penyebab yang kedua yaitu kekurangan hormon progesteron. Karena kita tahu ya teman-teman, hormon ini berperan penting untuk membuat kandungan kita itu tetap kuat. Penyebab yang ketiga yaitu terjadi infeksi. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu biasanya teman-teman mengalami keputihan yang berbau, yang gatal di saat teman-teman sedang hamil. Penyebab yang keempat yaitu pernah mengalami atau teman-teman punya riwayat operasi pada mulut rahim, atau pernah mengalami atau menjalankan proses kuret ya teman-teman, sehingga otot rahim kita itu menjadi lemah. Yang selanjutnya yaitu pada ibu hamil yang berat badannya itu menurun atau tidak bertambah. Nah, di saat ibu hamil berat badannya tidak bertambah atau bahkan menurun, nah ini ya teman-teman bisa menyebabkan terjadinya kandungan lemah. Yang terakhir, kandungan lemah ini disebabkan oleh kelainan kromosom pada janin, dan ini bisa diketahui oleh dokter di saat kita melakukan pemeriksaan. Nah, itu ya teman-teman penyebab atau beberapa penyebab yang bisa memicu terjadinya kandungan lemah. Selanjutnya ya teman-teman, setelah kita mengetahui definisinya, kita mengetahui gejalanya, terus kita mengetahui penyebabnya, terus kalau kita mengalami keadaan tersebut, bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu yang pertama, kita harus rajin kontrol pada dokter kandungan. Yang kedua, kita harus perbanyak konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Sedangkan yang ketiga, kita harus rutin mengkonsumsi vitamin di saat kita hamil. Selanjutnya, kita harus menghindari rokok, alkohol, zat kimia, dan zat-zat yang memungkinkan bahaya bagi janin kita. Yang kelima, biasanya di saat kita konsultasi pada dokter, pasti dokter itu menyarankan kita untuk bed rest total atau istirahat total
supaya kita tidak melakukan banyak gerakan yang memicu terjadinya keguguran. Selanjutnya, biasanya kita itu disarankan untuk mengkonsumsi obat yang berfungsi untuk menguatkan janin ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kita konsultasi pada dokter itu menyarankan kita untuk istirahat total, dan kita juga dikasih obat yang berfungsi untuk menguat kandungan. Yang terakhir, pada kondisi kandungan lemah yang begitu parah ya teman-teman, dokter akan melakukan ikat otot rahim. Dan ini akan dilakukan oleh tim medis ya teman-teman, dan proses ini juga diketahui oleh tim medis. Dan biasanya ikat rahim ini akan dilakukan pada umur 13 atau 14 minggu kandungan, dan di akhir usia kandungan kita umur 36 minggu itu ikatnya akan dilepas. Tapi keadaan seperti ini jarang sekali terjadi. Biasanya kandungan lemahnya tidak begitu parah seperti yang aku alami dulu setelah umur kandungan 3 bulan, dengan menjalani terapi dari dokter, dengan mengkonsumsi vitamin penguat janin serta bed rest total, biasanya sudah cukup aman ya teman-teman, dan alhamdulillah juga tidak begitu bahaya. Nah, itu saja ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin sering galau, kok sulit sekali aku hamil gitu kan, merasa setiap hamil keguguran, setiap sudah merasakan awal-awal kehamilan terjadi menstruasi. Nah, mungkin teman-teman adalah salah satu wanita yang mempunyai kelainan yang namanya kandungan lemah, dan semoga ini membantu. Yang mau bertanya boleh tulis komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta share, dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang berguna lainnya dari aku. Terima kasih, serta jangan lupa tonton juga ya video-video aku yang lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.